di channel saya. Salam sehat, salam matematika. Kali ini kita akan belajar materi matematika untuk SMP atau SLTP kelas 8. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi fungsi, lanjutan dari materi relasi sebelumnya, dan kali ini kita akan belajar tentang pendahuluan, sifat-sifat, dan mengenal tentang bentuk fungsi. Apakah adik-adik sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, mari kita saksikan bersama, tonton sampai habis. Dan di akhir dalam materi ini akan ada kuis atau soal latihan. Silakan adik-adik dikerjakan ya. Semangat! Kita ingat dulu ya tentang menentukan relasi dari dua himpunan. Coba perhatikan gambar panah berikut ini. Relasi yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B adalah apa? Ayo, apakah adik-adik masih ingat? Jawabannya adalah 3 kurangnya dari ya. Ini ya. 1 itu 3 kurangnya dari 4, 2 itu 3 kurangnya dari 5, 3 itu 3 kurangnya dari 6. Oke, sudah paham ya? Nah, apakah diagram panah di samping ini merupakan fungsi? Nah, nanti kita akan bahas pada pembelajaran kali ini. Kita ingat kembali, relasi itu adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan yang satu dengan anggota himpunan yang lain. Ini saya ulas kembali agar lebih ingat ya adik-adik. Apa sih itu fungsi? Apakah adik-adik sudah paham atau sudah mencari-cari materi tentang fungsi? Ya, fungsi adalah relasi yang memetakan atau memasangkan anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi, fungsi ini adalah relasi khusus, yang mana fungsi ini bisa dikatakan pemetaan. Nah, fungsi dengan relasi itu berbeda ya. Kalau relasi, yang penting dia menghubungkan himpunan A dengan himpunan B. Tapi kalau fungsi ada syaratnya, setiap anggota himpunan A itu tepat memiliki anggota di himpunan B. Jadi kalau di fungsi, semua himpunan A itu ada anggotanya, dan hanya tepat satu saja anggota di himpunan A yang memasangkan di anggota himpunan B. Untuk lebih jelas paham, mari kita lihat selanjutnya. Relasi dan fungsi. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen pada B. Yang saya katakan tadi ya, jadi setiap elemen di A itu memasangkan elemen di B. Nah, setiap fungsi itu adalah relasi, tapi berbeda. Setiap relasi itu belum tentu itu fungsi. Kita lihat ya, diagram ini panahnya ada, ini himpunan A, kemudian di sini himpunan B direlasikan dengan fungsi F. Misalkan ada
anggotanya, elemennya ya di himpunan A dan ini di himpunan B. Dan setiap anggota elemen di A ini memasangkan tepat satu di anggota elemen B. Jadi hanya tepat semuanya, tidak ada yang kosong. Jadi semuanya tepat satu seperti ini ya. Dan di elemen B boleh kalau misalkan ini ya, dari elemen ini dan ini hasilnya sama di sini, enggak apa-apa. Tapi kalau di sini enggak boleh, misalkan elemen ini panahnya ke sini dan panahnya ke sini, itu tidak boleh. Itu relasi, bukan fungsi. Oke. Dan di sini misalkan biasanya X ya, kemudian di sini disimbolkan biasanya Y. Atau bisa dikatakan fx, atau fungsinya dari x. Misalkan ada persamaan fungsi y sama dengan fx, disebut bayangan atau peta x oleh fungsi f. Misalkan bentuk fungsi fx sama dengan ax ditambah b, menentukan nilai fungsi untuk x tertentu dengan cara mengganti atau mensubstitusikan nilai x pada bentuk fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Jadi kalau ada fx, nah x-nya ini dimasukkan ke dalam fungsi yang ada x-nya diganti dengan di sini. Berarti ini x, berarti di sini x. Kalau di sini 2, berarti di sini x-nya diganti 2. Seperti itu contohnya ya. Syarat fungsi atau pemetaan. Syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi adalah: A. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Ingat, setiap anggota A, berarti semua anggota di A itu mempunyai pasangan. Yang B, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Jadi setiap A itu hanya mempunyai satu pasangan tepat di anggota B. Contoh yang pertama, apakah relasi di bawah ini pemetaan atau fungsi? Coba yang A, anak dari, kita lihat semua di anggota himpunan A itu mempunyai anggota di B dan tepat satu ya, berarti merupakan relasi yang merupakan pemetaan atau fungsi. Kalau yang B, nah di B semua oke. Nah ada dua anggota yang tidak mempunyai anggota, nah sudah tidak memenuhi ya. Kemudian di setiap anggota ada yang cabang 2, ada cabang 4, cabang 2. Nah ini juga tidak memenuhi syarat daripada fungsi, sehingga yang B itu merupakan relasi tapi bukan pemetaan atau fungsi. Sebab anggota K himpunan pertamanya ada yang mendapat lebih dari satu pasangan di anggota L, dan juga ada yang belum mendapatkan pasangannya. Maka bentuk B ini bukan pemetaan atau bukan fungsi. Kita masuk ya. Coba diagram panah mana yang merupakan fungsi. Nah ini salah ya, karena ada cabangnya 2, salah. Ini juga salah ya, karena 3-nya ada bercabang ke Q dan ke R, salah. Kalau yang ini oke, setiap anggota A semua menghubungkan, tapi ada yang tidak memiliki anggota ini, hanya tidak ada pasangannya ini maksudnya ya, berarti salah. Kemudian yang di sini semuanya mempunyai pasangan dan semuanya satu, berarti ini yang benar. Nah,
Oke, sudah benar ya, sudah mulai paham ya adik-adik semuanya, sahabat matematika. Oke, kita lanjutkan. Menentukan kemungkinan pemetaan atau fungsi. Contoh ilustrasi. Hari ini Zidan berulang tahun. Dia ingin mentraktir 3 teman akrabnya, yaitu Ani, Budi, dan Chandra di kantin sekolah. Dengan syarat temannya hanya boleh memesan 1 menu saja, mereka makan di kantin Pak Komar. Di kantin tersebut hanya menyediakan 2 macam menu, yaitu bakso dan mie ayam. Coba kalian buat dalam diagram panah kemungkinan-kemungkinan menu yang dipilih oleh masing-masing teman Zidan tersebut. Mari kita selesaikan kemungkinan apa atau dari pemetaan atau fungsi yang terbentuk. Nah, ini dia. Tadi mempunyai teman ya, temannya ada Ani, Budi, Chandra. Kemudian akan mentraktir, memesan. Bisa saja kemungkinan yang pertama semua temannya memilih bakso. Atau kemungkinan yang kedua semua temannya memilih mie ayam. Atau bisa saja Ani dan Budi memilih bakso, Chandra memilih ayam. Atau Ani memilih bakso, Budi dan Chandra memilih mie ayam. Atau Ani dan Chandra memilih bakso, Budi memilih mie ayam. Atau bisa juga kemungkinan yang ke-6 itu Ani dan Chandra memilih mie ayam, Budi memilih bakso. Atau Ani memilih mie ayam, Budi dan Chandra memilih bakso. Atau kemungkinan yang terakhir Ani dan Budi memilih mie ayam, Chandra memilih bakso. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang dapat terbentuk. Yang jelas dan kemungkinan tidak boleh sama ya. Artinya misalkan yang pertama, kemungkinan pertama ini diulang kedua, nggak boleh. Jadi kemungkinannya itu selalu berbeda posisinya seperti ini ya. Jadi totalnya ada 8 kemungkinan. Sekarang masuk ke contoh yang kedua. Diketahui himpunan B memiliki anggota A, B, C, dan himpunan L memiliki anggota 2, 4. Dalam bentuk diagram panah, tunjukkan semua permintaan yang mungkin. Misalkan yang pertama A-nya dari P ke Q, yang B nanti dari Q ke P. Oke, kita selesaikan dulu dari yang P ke Q. P ke Q yang pertama seperti ini bentuknya, kedua seperti ini, ketiga seperti ini, keempat seperti ini, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Silahkan dilihat semuanya bentuknya pasti berbeda-beda ya. Tidak ada yang bentuknya sama, posisinya sama, tidak ada. Semua berbeda. Untuk yang dari Q ke P seperti ini. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Di posisinya seperti ini. Kesimpulan: jika banyak anggota himpunan A adalah K, atau ditulis NA atau banyaknya A itu sama dengan K, dan banyaknya anggota himpunan B adalah M atau ditulis NB atau banyaknya himpunan B sama dengan M.
maka banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu dapat dicari dengan M pangkat K. Dan sebaliknya, banyaknya fungsi atau pemetaan yang memungkinkan dari himpunan B ke A itu menggunakan rumus K pangkat M. Menentukan banyaknya pemetaan, kita coba ya. Pada contoh sebelumnya tadi, himpunan P memiliki anggota A, B, C. Himpunan Q memiliki anggota 2 dan 4. Maka NP-nya itu 3 dan NQ-nya 2. NP itu banyaknya himpunan P, ada 1, 2, 3. Q 1, 2, ada 2. Banyaknya pemetaan dari P ke Q sama dengan 8. Kenapa 8 tadi ya? Tadi sudah dilihat ya gambarnya. Nah, kalau menggunakan rumus ini, kalau P ke Q berarti kan P pangkat Q pangkat P ya, Q pangkat P. Kalau P ke Q berarti Q pangkat P, berarti 2 pangkat 3 NQ pangkat NP, rumusnya tadi ya. Jadi pakai cara cepat ini ketika ditanyakan banyaknya kemungkinan, jadi nggak perlu mencari dengan cara manual kalau misalkan yang ditanyakan hanya banyaknya pemetaan. Kalau misalkan himpunan P-nya itu 10, himpunan Q-nya 50 lah, kan kalau cari manual sangat luar biasa panjang ya dan membutuhkan waktu yang banyak. Jadi pakai rumus cepat. Banyaknya pemetaan dari Q ke P berarti tadi ya 9. Dari mana? Ya dari banyaknya himpunan P tadi 3 dipangkatkan banyaknya himpunan Q yaitu 2. Jadi kita simpulkan, jika NA sama dengan K dan NB sama dengan M, maka banyaknya pemetaan dari A ke B itu NB pangkat NA atau M pangkat K seperti tadi ya. Catatan, pada setiap pemetaan atau fungsi, himpunan pertama itu disebut daerah asal atau domain. Himpunan kedua disebut daerah kawan atau kodomain. Anggota himpunan kedua yang mendapat pasangan disebut daerah hasil atau rank. Nah, ini adalah bahasa-bahasa dalam relasi dan fungsi. Kita masuk ke contohnya. Misalkan ada diagram panah ini ya, relasinya anak dari yang sudah kita bahas tadi. Pada pemetaan di kanan ini, daerah asalnya itu adalah domain, yaitu Ari, Budi, Cici, Dodi, Edo. Kemudian daerah kawannya atau kondomain berarti Amir, Kamal, Alim. Lalu untuk daerah hasilnya atau rank berarti Amir dan Kamal saja. Nah, inilah contohnya. Pasti adik-adik sudah mudeng ya, sudah paham. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Diketahui banyak anggota A sama dengan NA sama dengan 4 dan banyak anggota B sama dengan NB sama dengan 5. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin jika himpunan A sebagai domain, himpunan B sebagai domain. Kita selesaikan. A, himpunan A sebagai domain berarti pemetaan dari A ke B. Kok bisa? Domain itu adalah awalnya, daerah awal. Berarti A ke B sebanyak 5 pangkat 4. 5-nya dari banyaknya B, 4-nya banyaknya A. 5 pangkat 4, 625.
himpunan B sebagai domain, berarti pemetaan dari B ke A, dan banyak pemetaan dari B ke A itu 4 pangkat 5. 4-nya dari banyaknya anggota A, 5-nya banyaknya anggota B. 4 pangkat 5 1024. Contoh yang keempat, relasi di bawah ini tentukan apakah pemetaan atau bukan pemetaan dengan terlebih dahulu menentukan himpunan 1, dan apabila merupakan pemetaan tuliskanlah ranknya atau daerah hasilnya. Oke, ada 4 ya, ada 4 pemetaan. Kita coba yang pertama dulu. Dari 3,6, 4,6, 5,6 merupakan, kita tentukan anggota himpunan satunya itu adalah 3, 4, 5 ya. Kemudian karena 3, 4, 5 semua berbeda-beda, maka relasi itu adalah merupakan pemetaan atau fungsi. Dan ranknya itu adalah 6. Satu saja ya, karena ada 6, 6, 6, kita tulis satu saja. Maka domainnya itu 3, 4, 5, ranknya 6, dan merupakan pemetaan. Kita coba yang kedua, 6,3, 6,4, 6,5. Himpunan satunya itu 6. Ketiga-tiganya sama, maka bukan merupakan pemetaan atau fungsi. Kalau yang C 3,4, 3,4, 4,2, 5,4. Himpunan satunya 3, 4, 5. Ada yang sama ya, yaitu 3. Jadi bukan anggota pemetaan. Kita coba yang ke D, A, B, B, C, C, D, D, E, dan E, F. Domainnya adalah A, B, C, D, E. Semuanya berbeda, maka merupakan pemetaan dengan ranknya B, C, D, E, F. Sedangkan yang E 1,1, 2,2, 3,3 sampai dengan 25,25 merupakan pemetaan karena domainnya 1, 2, 3, 4 sampai dengan 25 berbeda-beda, dan ranknya berarti 1, 2, 3 sampai 25 merupakan pemetaannya atau fungsi. Contoh yang kelima, nyatakan pemetaan atau tidak pemetaan dari gambar berikut. Ini kodomainnya, terus ini kodomainnya. Coba, apakah ini merupakan pemetaan atau bukan? Kemudian yang B nya tentunya seperti ini, apakah pemetaan atau bukan pemetaan? Titiknya ini di sini ya, di sini dan di sini. Oke, kita selesaikan. Yang pertama, yang A ini adalah pemetaan karena di setiap domainnya itu bertepat dengan 1 di kodomain. Dan yang B itu bukan pemetaan karena ada ini ya, 2 ini memetakan di 9 dan 15, berarti bukan pemetaan. Kesimpulan, pada fungsi masing-masing nilai peubah X hanya memiliki pasangan tepat 1 ke nilai fungsi f(x) atau fungsi y nya, atau nilai peubah di himpunan A itu tepat memiliki pasangan 1 di
himpunan B. Nah, adik-adik sudah belajar materi tentang pendahuluan di materi fungsi. Kita sudah mengenal fungsi, bentuknya, dan macamnya. Kemudian saatnya kita latihan soal. Silahkan dikerjakan adik-adik soal berikut. Kerjakan di buku tulisnya. Kemudian hasilnya tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya balas komentarnya. Selamat menyaksikan ya sahabat matematika. Selamat mengerjakan ya sahabat matematika. Soal yang pertama, tuliskan sebuah contoh fungsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Soal yang kedua, diketahui himpunan P memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 6 dan anggota himpunan Q memiliki anggota 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jika dari himpunan P ke Q dihubungkan dengan relasi setengah dari, tentukan himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di Q. Soal yang ketiga, misalkan himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan anggota himpunan B memiliki anggota 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah faktor dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk relasi fungsi? Soal yang keempat, misalkan anggota himpunan A memiliki anggota 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 18 dan anggota himpunan B memiliki anggota 1, 6, 9. Relasi yang didefinisikan adalah anggota A sepertiga kali anggota B. Apakah relasi dari anggota A ke anggota B itu termasuk fungsi? Soal yang kelima, perhatikan gambar berikut. Manakah yang merupakan sebuah fungsi? Gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Manakah yang merupakan fungsi dari pilihan A, B, C, D? Soal ke-6, pada pemetaan himpunan 1,6, 2,5, 3,7, 4,0, 5,1, maka domainnya adalah soal ke-7. Diketahui anggota himpunan K memiliki anggota 3, 4, 5, 6 dan himpunan L memiliki anggota 4, 5, 6, 7. Jika G adalah fungsi dari himpunan K ke himpunan L, tentukan dua aturan yang mungkin untuk fungsi G. Kemudian tuliskan dalam bentuk pasangan berurutan. Soal ke-8. Diketahui himpunan K memiliki anggota P dan Q.
Sedangkan anggota himpunan L itu 2, 3, 4. Buatlah semua pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B yang membentuk sebuah fungsi. Soal ke-9. Relasi-relasi di bawah ini yang merupakan pemetaan adalah, silahkan dicoba ya, dari pilihan A, B, C, D, mana yang merupakan pemetaan atau fungsi. Soal ke-10. Dari diagram kartesius tersebut, tuliskan mana domainnya, mana kodomainnya, dan mana rangnya. Soal ke-11. Perhatikanlah diagram panah tersebut. Gambar tersebut menunjukkan pemetaan fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Domain dan rank F masing-masing adalah, silakan dipilih dari pilihan A, B, C, D. Soal ke-12, perhatikan diagram panah tersebut. Dari diagram tersebut yang bukan merupakan pemetaan adalah, silakan dari pilihan A, B, C, D dipilih mana yang bukan merupakan pemetaan. Soal ke-13. Diketahui himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3 dan himpunan B memiliki anggota 2, 3, 4, 5. Jika dari himpunan A ke himpunan B terbentuk beberapa fungsi, begitupun sebaliknya, maka tentukanlah banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian yang B, banyak fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. Soal ke-14. Zaki mempunyai 4 kaos dan 2 celana panjang. Setiap hari Zaki memadukan kaos dan celana panjang untuk mendapatkan penampilan yang berbeda. Jika banyaknya kaos dinyatakan dengan himpunan A dan celana panjang dinyatakan dengan himpunan B, maka banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B adalah, soal ke-15. Jika A adalah himpunan siswa di suatu sekolah dan B adalah himpunan tanggal lahirnya, maka relasi dari himpunan A ke B merupakan ada 4 pilihan. Yang pertama pilihannya fungsi, bukan perkawinan satu-satu, bukan relasi. Manakah dari 4 pilihan ini yang tepat? Silahkan dipilih ya adik-adik. Baik, terima kasih kepada sahabat matematika dan adik-adik semuanya yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan menjadikan adik-adik lebih semangat dalam belajar matematika dan lebih cinta kepada matematika.
Terima kasih, saya akhiri. Salam sehat, salam damai. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dengan video pembelajaran yang lain. See you.